Selanjutnya kita berharap anak-anak ini kelak nanti menjadi anak yang taat, yaitu nama anak yang bernama Erinka Al-Mahira binti Jabri. Yang kedua Hera Ghazala Hasna binti Muhammad Laksana Cahaya. Yang ketiga Nauren Aulia binti Arianto. Kemudian anak yang keempat Dirika Andrian bin Andika Patra. Yang keenam Nyimas Faradiba binti Kemas Mu'min. Dan membaca surah Al-Fatihah yang kita nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Dan keenam anak ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi nama-nama anak ini, dan mudah-mudahan kita berharap anak ini kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli niyatin solehah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Hera Ghazala Hasna binti Muhammad Laksana Cahaya. Anak yang ketiga yaitu yang bernama Nauren Aulia binti Arianto. Benar ini. Kelima Rafka Andrian. Besok aja nih kita putar. Besok aja. Kemarau ya. Kemarau. Yang terakhir Nyimas Faradiba binti Kemas Muhammad Mu'min. Ya, terima kasih. Masih diberinya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nafas kehidupan, sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ulama, ciri-ciri orang yang pendek umurnya itu yang malas menjawab salam. Jadi nak ulang lagi apa cukup? Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahuan jamaah Masjid Istiqomah ini takut mati kalau berarti. Ya. Saya doakan yang menjawab salam tadi diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang mengucapkan amin, saya doakan semoga hartanya semakin banyak, kendaraannya semakin banyak, rumahnya semakin banyak, emasnya semakin banyak, hutangnya semakin banyak.
Pikir-pikir Bu, gimana cara bayarnya itu ya? Kalau Ustaz tahu banyak utang, itu kelihatan dari kening-keningnya itu. Bapak-bapak yang mengucapkan amin, saya doakan semoga panjang umur. Semoga makin banyak hartanya. Bapak-bapak yang mengucapkan amin, saya doakan semoga semakin banyak kendaraannya. Amin. Yang mengucapkan amin. Bapak-bapaknya, anak-anaknya malah. Bapak-bapak yang mengucapkan amin, saya doakan semoga istrinya semakin banyak. Nah, banyak yang mengucapkan amin. Ibu-ibu yang datang. Yang saya hormati Ketua Mushola Al-Istiqomah beserta para perangkatnya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik pandai. Yang saya hormati juga hadirin dan hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian Al-Asad disebut Ustazah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengisi ceramah, mungkin saya perkenalan terlebih dahulu Bapak-bapak. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Kenalkan nama saya Yan Sapril. Saya ini pulang kemana Pak Ustaz? Pulangnya ke Tangga Buntung. Lahir di Tangga Buntung, besar di Tangga Buntung. Mati lagi ya? Nah, ini memang kalau giliran ceramah itu Pak, biasanya banyak yang mati ya. Masuk jamaahnya juga mungkin. Tidak, mudah-mudahan banyak umur semuanya. Bapak Ibu sekalian, dulu saya sekolah di Pondok Pesantren Rodotul Ulum dari tahun 2000 sampai tahun 2004. Dari tidak mengerti apa-apa. Ya tahulah cara sekolah di Tangga Buntung, ya kan? Tak pajak terjengok barang bagus dikit, tak pajak terjengok barang lemak dikit, ada jambu-jambu dilanjak ke, ada mangga-mangga dilanjak ke, ada sepan tetangga dilanjak ke. Sekolah di pesantren Rodotul Ulum itu tidak mengenal sama sekali. Sholat tak bisa, puasa tak bisa, puasa tak pernah. Puasa itu bulan Ramadan paling banyak 3 hari. Itu pun dah pucat muka saya. Sholat itu paling setahun sekali. Pas hari raya aja itu pun kalau nggak ketiduran. Bayangkan. Sekolah saya di Pondok Pesantren Rodotul Ulum baru mengenal agama Islam di sana. Bukan baru masuk Islam. Islam gimana mau? Cuma baru mengenal agama Islam itu ketika masuk di Pondok Pesantren Rodotul Ulum. Nah di sini ada Ustaz Zulkifli. Ustaz Zulkifli ini dia adik kelas saya 1 tahun di Pondok Pesantren dulu. Ustaznya, waktu saya sekolah di Pondok Pesantren, Ibu sekalian, yang dulunya saya tidak pernah sholat, ketika masuk pesantren, oh ternyata sholat ini wajib. Baru saya sholat terus. Kalau dulu berpikir, maghrib besok masih banyak, ya apa-apa tinggal maghrib ini masih banyak maghrib. Isya insya Allah masih banyak. Ternyata sholat ini wajib di waktu harus kita laksanakan. Tidak ada syarat apapun kecuali mati atau gilo. Nah, jadi kalau yang tak kalah sholat gilo lah, ya kalah gilo. Tak kalah kan? Aku kalau tak kalah gilo, aku sholat. Jadi kalau orang tak kalah sholat berarti dia itu orang gilo. Makanya kalau tak kalah dipanggil orang gilo, maka sholat. Karena syarat untuk orang yang tidak melaksanakan sholat itu adalah lupa ingatan alias gilo. Bahasa Palembang ya kan? Bahasa gitu. Nah di situ saya sholat, kemudian bulan puasa saya puasa terus, tak pernah lepas saya. Kemudian melihat orang puasa Senin Kamis, puasa juga saya Senin Kamis. Meskipun saya masuk pondok pesantren itu, ya masuk kelas A lagi, kemudian saya yang paling bodoh di dalam kelas itu. Setiap ada misalkan pelajaran pasti saya kena hukum. Dari jam 7 sampai jam 2 pulang, dari jam 7 sampai jam 2 itu kena hukum terus saya. Karena saya yang paling bodoh di antara teman-teman yang lain. Tak ngerti sama sekali. Kalau ada orang yang kena
tengah hukum di sana, di situ pasti ada saya. Apalagi kata Pak Ustadznya, kata Kiai kok penyakit di kelas ini, udah itu nah, nunjuk aku tadi. Pas pula kita dibalik tengah buntu, ya. Nah tapi kita tidak pernah menyerah Bapak Ibu sekalian. Terus belajar dan terus belajar dan terus diiringi dengan ibadah yang rajin, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian akan menuai hikmah. Maka untuk menjadi seorang ulama, innal ulama warasatul anbiya, Nabi sekarang sudah tidak ada lagi. Maka Nabi berpesan, sesungguhnya pewaris para nabi itu adalah para ulama. Maka barang siapa yang ingin selamat, dekatlah dengan para ulama. Ada majelis taklim, hadiri majelis taklim tersebut. Ada ceramah agama, hadiri ceramah agama tersebut. Maka insya Allah kita semua akan selamat Bapak Ibu sekalian. Maka saya, ya, untuk menjadi seorang ulama, untuk menjadi seorang ustadz ini, kata para ulama, dan saya ini belum kategori ulama. Bukan hanya dididik ilmu agamanya, bukan hanya mendapatkan pengetahuan agama Islam, bukan hanya baru hafal Al-Quran, apalagi baru hafal Al-Quran, saya 2 ayat, apa jenggot panjang, ya, minyak kasturi tadi 100 meter sudah keciuman, ya, lebih-lebih daripada ulama, berfatwa sana, fatwa sini, mana ini mabuk boleh tak? Kalau sedikit tak apa-apa, ya. Kalau penjudi ini mana Pak Ustaz? Hukumnya saya mana kalau penjudi ini? Misalkan, ya kalau irtas ridho sama ridho halal jatuhnya. Tahu apa sedikit sudah berfatwa kemana-mana. Yang ini bukan ulama Bapak Ibu sekalian. Maka yang dididik itu diri kita ini juga anak mesti dididik. Maka sekolah di pondok pesantren itu dari jam 7 kita sudah sekolah. Jam 1:30 pulang sekolah. Kemudian ngantri makan nasi sampai jam 2:30. Istirahat sebentar sampai jam 3 sudah ada di masjid untuk melaksanakan sholat asar. Selesai sholat asar, membaca kitab maksurat, selesai itu baru mau ada yang main silakan main, ada yang mau ngaji silakan ngaji, ada yang mau nyuci silakan nyuci. Pen berbunyi, bel jam 4:30 disuruh mandi semua, jam 5 berbunyi lagi sudah ngantri untuk mengaji. Sampai kapan? Sampai azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru pergi ke masjid. Selesai salat maghrib, kemudian makan malam. Selesai makan malam, pergi untuk sholat isya. Selesai sholat isya, dipanggil siapa-siapa yang melakukan kesalahan-kesalahan, siapa yang tidak berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris, siapa yang berbicara bahasa Indonesia, kemudian siapa yang melanggar, melempar sampah sembarangan, dipanggil semua, ada semua mata-matanya. Maka saya dulu pernah kena sepat itu sampai 100 kali Pak. Pengurus bagian bahasa itu ada 10. Satu orang mukul 10 kali. Maka kalau dikalikan 10 jadi 100 kali. 11-12 dengan hukuman orang berzina. Dalam hati saya, kenapa nggak zina aja sekalian? Dicambuk Bapak Ibu sekalian, kaki ya, sampai 100 kali dicambuk. Kenapa? Karena cuma ngomong bahasa Indonesia. Banyak yang nangis-nangis. Selesai dari sana, ya, baru disuruh belajar. Sampai jam 9:30 bel berbunyi disuruh untuk berwudu, kemudian mengaji. Sampai jam 10 baru disuruh tidur semua. Kemudian jam 2 nanti bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud seminggu sekali, wajib hukumnya. Kemudian selesai dari sana, baru istirahat sebentar. Kemudian jam 4 sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh kembali. Selesai sholat subuh, mengaji lagi, menghafal kosakata sampai mandi. Jam 7 berangkat lagi. Setiap hari seperti ini terus 24 jam. Setiap hari diulang-ulang terus selama 4 tahun di pondok pesantren. Itu kalau yang 4 tahun. Kalau yang dari sanawiyah berarti 7 tahun, 6 tahun berarti kurang lebih. Setiap hari seperti reka ulang. Jadi jam 2 kita udah tahu pasti sedang makan nasi, ya. Besok kita ini kalau jam 3 di mana? Pasti sedang berada di masjid. Udah tahu kita. Ya, yang laki-laki hidup di lingkungan laki-laki, yang perempuan hidup di lingkungan perempuan, ya. Jadi berhari-hari nggak pernah ketemu sama perempuan. Anak-anak pesantren itu memang dididik yang seperti itu, ya. Tidak saya gitu ini kapan misalkan, oh cewek, oh dari kecil lah masih cewek, SMS-annya, halo sayang, lagi di mana kalau, ya.
Megang HP tidak pernah. Tidak zaman sekarang. Ya, di mana-mana kita jenguk anak-anak kecil kita ini, na'udzubillah, di mana-mana megang HP. Di mana-mana megang HP. Pergi ke sana megang HP. Pergi sekolah megang HP. Balik sekolah megang HP. Emaknya sedang ngoceh megang HP. Kadang sama emaknya juga sama-sama megang HP. Ini coba kau ya, mati-mati lah kau nak, penting. Saking sayangnya, ini lupa dengan laki. Sayanglah dengan HP. Kalau lakinya ketinggal atau bininya ketinggalan dia sobat ini. Tapi kalau HP yang ketinggalan, kemana HP yang boleh din? Oh, bercari-carian dari HP. Saking sayangnya. Nah, untuk bilang Bapak Ibu sekalian. Maka penting sekali anak kita ini kita didik agama. Sekolahkan madrasah, sekolahkan di pondok pesantren. Maka kita tidak lagi nengok anak kita ini kapan dikit, main TikTok, tang. Di mana-mana, pokok, yang model macam ini. Wajar besar kayak jadi biduan yang model macam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya cerita demikian, ini perangsang bagi kita bahwa untuk menjadi seorang ulama tidak cukup hanya sekedar tobat saja. Akhlak ini harus dibentuk setiap hari diulang-ulang. Agar apa? Agar disiplin, agar terbiasa, agar mendarah daging kebiasaan gitu. Yang laki-laki hidup di lingkungan laki-laki, yang perempuan hidup di lingkungan perempuan. Maka anak pesantren seperti kami dulu, kalau makan, nengok antri belakang laki-laki, di depan laki-laki. Sekolah, kapan dijengok laki-laki semua. Gak ada perempuan satu pun. Ya, setiap berbulan-bulan seperti itu. Mau ngantri ada laki-laki, mau tidur kiri kanan lihat laki-laki lagi. Kawan ini lah. Makanya anak pesantren itu kalau nyengok laki-laki itu wajar baik. Kalau mau lamu jadi nyengok cantik gitu orang namanya. Tak ngerti betina. Nah, tamatlah saya tahun 2004, kemudian melanjutkan kuliah di yaitu Kairo Mesir Al-Azhar. Saya sama dengan Ustaz Abdul Somad, Pak Ustaz. Beliau kakak kelas kami. Dulu itu 4 tahun di atas saya. Kemudian tahun 2011 saya menjadi Hiksatul Hujjah Indonesia fi Mamlukati Saudi Al-Arabiyah, yaitu menjadi petugas haji di Saudi Al-Arabiyah. Dapat haji gratis, kemudian digaji pula Bapak Ibu sekalian. Berapa Pak Ustaz? 35 juta. Besar Pak Ustaz. Tak lagi tidak duitnya. Lapis duitnya alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, tahun 2011 itu akhirnya kepikir saya untuk tidak balik lagi ke Indonesia, sampai terpikir nak begini di situ dengan benar. Cantik Pak Ustaz. Iyalah. Minta izin sama orang tua tidak diizin ke. Nah, kalau di situ bukan untuk begawi, juga bukan untuk berkeluarga. Kau di sana itu untuk belajar. Jadi pulanglah kau ke Indonesia kalau kau sudah selesai belajar. Kita tahu ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Akhirnya pulanglah saya, yaitu ke Mesir untuk laporan di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kemudian 2 bulan kemudian baru saya pulang ke Indonesia, mengajar di UIN Raden Patah Palembang. Jadi kecil-kecil mah ini apa dosen gitu nih, bukan jangan sombong. Kemudian mengajar juga di Stikes Abdurrahman. Berarti Pak Ustaz bisa ngajarin cara orang melahirkan, bukan? Di situ banyak juga pelajaran, yaitu agama dan pelajaran bahasa. Itulah materi yang saya ajarkan. Aktif juga di Kementerian Agama membina majelis taklim. Itu kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, saya cerita demikian, mohon maaf bukan sombong, biar Bapak Ibu percaya kalau aku Ustaz Nian. Tidak percaya. Ustaz mana Ustaz? Gitu dong. Alangkah kecil Ustaz ini. Ustaz Nian aku bukan. Banyak bercerita gini. Jadi Bapak Ibu sekalian itulah ya latar belakang saya. Kemudian Pak Ustaz, Pak Ustaz sudah nikah apa belum? Alhamdulillah sudah menikah. Makanya saya tinggal di KM12, tinggalnya di sana. Sudah punya anak 3. Jadi bagi ibu-ibu yang berpikir tadi, Ustaz ini masih muda, cocoknya jadi menantu aku. Alhamdulillah, saya sudah nikah, ya. Sudah terlambat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Pak Ustaz nikah umur berapa? Waktu itu nikah umur 31 tahun. Kemudian Pak Ustaz, anak
umur 20 tahun bagus. Ngapa Pak Ustadz baca terlambat? Padahal majelis taklimnya banyak. Majelis taklimnya kurang lebih ada berapa? 100 majelis taklim kurang lebih. Kebanyakan laki-laki apa perempuan? Perempuan semua. Hampir rata-rata perempuan semua. Kenapa nggak ambil satu aja Pak Ustadz di antara mereka? Tua semua. Nggak ada yang muda. Yang muda di rumahnya loh. Yang ikut majelis taklim lagi Cilaunpong, ya. Aduh, ribut kalau wassalamualaikum mulai sampai posisi lana tidur itu. Kapan selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala cepetnya Pak Ustadz ini ceramah. Wah cepet kamu ketiduran. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang masalah maulid, ya. Banyak orang bertanya Pak Ustadz, yang benar itu maulid apa maulud Pak Ustadz? Ya. Ada yang mengatakan maulid, ada yang mengatakan maulud. Maka saya jelaskan ini, ya. Maulid itu asal kata daripada walada yulidu. Ala wasannya fa'ala yuf'alu. Artinya melahirkan. Maka kalau kita katakan misalkan fa'il itu yang melakukan. Kita katakan walid itu adalah yang melahirkan. Maka yang melahirkan adalah orang tua. Maka doa kita Allahumma firli wali walidayya. Walidi orang tua saya, walidaina kedua orang tua kami. Ya. Maka kalau doa sendirian Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa saya dan dosa orang tua saya. Kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi saya sewaktu saya kecil. Kalau doanya rame-rame Pak Ustadz, Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, itu kalau rame-rame. Kenapa shighara Pak Ustadz? Bukan shaghira. Kalau shaghira itu mufrad, kalau shighara itu jamak. Jadi kalau kita rame-rame maka pakai shighara. Ya, Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Kalau sendirian Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Umur pula 70 tahun Pak Ustaz baru tahu berapa hari ini. Udah pernah belanja. Maka kalau dikatakan maulid maka berkenaan dengan mau'idun. Kalau kita katakan waktu-waktu sholat yang ditentukan adalah mau'idun, waktu-waktu sholat. Kapan zuhur, asar, kemudian maghrib, isya dan subuh itu disebut dengan mau'idus sholat, waktu-waktu sholat. Maka kalau katakan maulid berarti berkenaan tentang masalah waktu dilahirkan. Siapa yang dilahirkan di waktu itu? Yaitu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara maulid, berarti kita berbicara tentang memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau mauludun Pak Ustaz, mauludun ala watannya maf'ul, yaitu orang yang dilakukan atau orang yang dilahirkan. Jadi kalau kita katakan misalkan maf'ul fa'il yang melakukan, maf'ul yang dilakukan. Jadi kalau kita katakan walid yang melahirkan, maulud yang dilahirkan. Maka memperingati maulud sama dengan memperingati yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan itu? Nabi Muhammad SAW. Jadi gimana Pak Ustaz? Jadi benar semua. Mau maulid boleh, mau maulud juga boleh. Jadi tidak usah lagi berdebat. Woi, ini kita memperingati maulid, bukan maulud. Maulud, woi, tidak maulid. Maulud, woi, maulid. Yang mana benar? Benar semua. Yang salah itu maulid, kamulah yang salah. Jadi benar semua. Mau maulid boleh, ya. Tidak usah diperdebatkan masalah ini. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang mulia. Dia dilahirkan pada hari Senin, dan barang siapa yang memperingati yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa kata para ulama? Fatazimul maulid, agungkanlah maulid, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Watilqalu musima, dan jadikanlah hari peringatan yang diperingati setiap tahunnya. Qad ayatluhu ba'dan nas, yang dilakukan sebagian manusia.
maka barang siapa yang melakukannya ayakuna lahu ajrun azim, maka baginya adalah pahala yang sangat besar. Di husni qasdihi, karena niatnya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, wa li ta'zimihi, dan mengagungkan yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang mengharapkan tentang masalah maulid ini, ya, orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, orang yang tidak mau dikatakan bahwasannya dia adalah orang yang ahlus sunnah, dia katakan demikian, dan kita dikatakan ahlul bid'ah. Maka orang yang ahlul bid'ah seperti kita ini tempatnya adalah neraka katanya. Kenapa? Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka ini adalah bid'ah. Wa kullu dalalah, wa kullu bid'ah dalalah, wa kullu dalalah finnar. Dan setiap yang melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya sesat, dan tempat orang-orang yang sesat ini adalah neraka jahanam. Maka kita ini dianggap masuk neraka jahanam, Bapak. Ya, memperingati lagi kelahiran Nabi Muhammad. Sebab ngapa Nabi Muhammad tak pernah memperingati hari kelahirannya? Katanya itu. Maka tempat kita ini adalah masuk neraka jahanam. Ngapa? Karena kita ini termasuk orang yang sesat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk neraka, kalau mampu aku lah ketemu orang kayak di neraka itu. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i katakan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Tidak semua bid'ah itu dolalah. Yang pertama adalah bid'atul hasanah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ini tidak pernah budayanya ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun sampai sekarang orang Arab tidak melakukannya, tapi ketika sesuatu itu meskipun tidak pernah dilakukan dari zaman Nabi sampai sekarang, selagi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh kita lakukan, dan ini merupakan namanya bid'atul hasanah dalam mazhab Syafi'i. Seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita niatkan? Karena niat kita cinta kepada Rasulullah. Apalagi karena kita ingin mengagungkan dan bersyukur karena Nabi Muhammad SAW sudah dilahirkan. Kalau tidak Nabi Muhammad dilahirkan, maka seluruh umat ini akan tersesat semua dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu, kaum sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian dilahirkan dalam keadaan Islam seperti ini. Ya. Kenapa? Karena umat Islam ini insya Allah semuanya masuk surga. Pak Ustadz, benar apa kita masuk surga kalau selagi masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka semua kita ini insya Allah akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dan karena syafaat Rasulullah SAW, maka kita perlu bersyukur dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mudah Bapak Ibu sekalian membawa agama ini, penuh dengan perjuangan. Maka inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tak diterima agama tersebut. Wa huwa minal khasirin, dan dia termasuk orang yang merugi. Oh benar Pak Ustaz, benar. Pak Ustaz, ada orang yang tidak pernah sholat Pak Ustaz, tapi dia masih mengucap masih memeluk agama Islam, masih mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk surga tak Pak Ustaz? Masih masuk surga. Pak Ustaz, dia pun tidak pernah puasa Pak Ustaz, tapi aku masih percaya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Masuk surga tak Pak Ustaz? Masih masuk surga. Pak Ustaz, kalau aku ni ngapa kau sholat tak pernah, puasa tak pernah, kau apa? Adu ayam, adu iwak tempalo, ada di sini. Tak kate ayam, tak kate iwak tempalo, bom diadunya, ya. Berjudi setiap hari, pasang togel setiap hari. Masuk surga tak Pak Ustaz? Masih mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Masih Pak Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
tetap masuk surga. Benar, kalau saya itu Pak Ustaz, berarti cukup mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, puasa tidak usah, sholat tidak usah. Betul. Tapi kelak nanti gitu dihisab dulu, dicuci dulu, diseleksi dulu. Dengan apa? Kata para ulama, kelak nanti dibentangkan, yaitu jembatan Sirat. Barang siapa yang dapat melewati jembatan Sirat ini, Sirat itu artinya jembatan. Maka Sirat ini bagi orang yang banyak pahalanya, rajin sholatnya, puasanya rajin, akhlaknya juga baik, rajin dia bersedekah, melihat Sirat tersebut, ya, 7 sab'atu Sirat, ya, lebarnya 7 hasta, sebagaimana kita melihat jembatan Ampera. Nyantai weh. Nah, sambil menyanyi, sambil bersiul-siul, sambil ngangkat, ibu nyampak lah kau weh. Campaknya dia. Tapi bagi orang tidak pernah puasa, tidak pernah dia sholat, melewati jembatan Sirat ini kata Rasulullah, maka susahnya minta ampun. Ada yang tergantung-gantung, ada yang merayap-rayap seperti ular, ada yang berjalan seperti orang buta, tidak ada cahaya sama sekali, yang sering nyakiti orang, yang masih banyak hutangnya, tersesat dia di jembatan Sirat tersebut, yang pernah menzalimi uang, ya, maka ibu-ibu tidak usah sedih dizalimi sekarang. Kenapa? Karena pahalanya kelak di jembatan Sirat itu ambil pahalanya. Dan aku menjadi cahaya bagi kita di jembatan Sirat. Ini ya, yang sering zalimi aku terus, tergantung-gantung dia di situ. Ibu dari Cak Maidah jalan mulai kau ini ya, yang nolak aku kemarin ini budaya aku. Wah, udah nyampak dia. Kapan dia nyampak ke dalam neraka? Ya, 1 hari di neraka sama dengan seperti 1000 tahun kata Rasulullah di dunia ini. Nauzubillah, disiksa terus dia, dipukul terus dia, yang sering memfitnah wong, yang sering menyakiti wong, lidahnya panjang kemudian terpotong lagi, panjang lagi terpotong lagi, panjang lagi terpotong lagi, sampai kapan? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan berhenti, barunya berhenti. Nauzubillah. Tidak ada kenikmatan sedikit pun di neraka itu Bapak Ibu sekalian. Jangankan 1 hari 1 jam saja tidak, jangankan 1 jam 1 menit saja tidak, jangankan 1 menit sekilas saja tidak. Jadi jangan berharap Bapak Ibu sekalian, ya, kelak nanti ketika di neraka mikir ada tanggal merah, ada hari Minggu, malaikat Malik ditempel diumumkan kepada seluruh penghuni neraka jahanam, karena hari ini hari Minggu tanggal merah, maka siksaan di neraka jahanam kita liburkan terlebih dahulu, kita sambung di hari Senin. Ajak jalan-jalan dulu, berarti enak kalau seperti itu. Ini tidak ada Bapak Ibu sekalian, tersiksa kita, menderita hidup kita. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu berbuatlah baik, ya, sebagaimana kita datang pada malam hari ini, ya, kelak insya Allah akan menjadi penghuni surga semuanya yang hadir di sini, amin. Ya Rabbal Alamin. Maka banyak-banyaklah berselawat. Orang yang paling fakir bukanlah orang yang tidak mau bersedekah kata Rasulullah. Betul itu fakir, tapi ada lagi orang yang lebih fakir daripada itu. Siapa? Yang ketika disebut namaku ia tidak mau berselawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, tadi kita sudah berselawat bersama-sama. Cak mana kalau kita selawatan lagi? Selesai? Setuju? Ayo, ya. Aku gendang lagi jadi, ya. Kita kalah juga sudah, malah males, ya. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Lama ingin punya anak putra, apalagi rajin beribadah, jangan sampai mengenal narkoba, apalagi maling jemuran tetangga. Ada di sini? KKT. Apa banyak? Taknya sobat-sobat senang mengambil ini. KKT alhamdulillah. Lanjut lagi, salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin
malam hari, nanti hamil dak punya suami. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tadi yang putra sudah, yang putri sudah, sekarang ngumpulnya. Jalan-jalan ke kota Bali, jangan lupa membeli tali. Jangan suka marahi suami agar dia laju kawin lagi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau bapak-bapak sesengnya dari alhamdulillah, Ustaznya. Ibu-ibu tadi ini kan mulai merengut mukanya dengan sampai laki yang belum kawin lagi ya, ngamuk dia. Ibu-ibu ya, jangan suka marahi suaminya. Tanya nih suami, kalau rezeki pengen banyak, aku pandai-pandai bersyukur. Dikasih suami apa yang dia dapat, syukur. Aku janji Allah, lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ada kata kamu bersyukur, kata Allah ya, maka ku tambah nikmatmu. Tetapi jika engkau kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat berat. Ketika suami datang bawa duit, pulang begawe capek, dia beras peringat banting tulang, tidak pandang dia hujan, tidak pandang dia geledek, tidak pandang dia ada preman di pasar dan sebagainya. Pokoknya saya mau cari harta. Istri tidak tahu menahu, tahunya cuma capek, mikir ke anak, mikir kegawian, masak segala macam, capek aku nikah. Dia tidak tahu penderitaan suami di sana. Kakak lemak di luar, kita tidak tahu dia di sana. Entah dipalakin kok, entah benjol kepala itu di tangan ibu. Makanya sekali-sekali periksa kepala laki itu, ya. Periksa kepala, entah kepala benjol bengkak itu, ditutus kayu, ya. Entah ada listrik di sini ini, ya. Periksa sekali-sekali. Kalau suami bawa duit, kalau kita tidak ditambah Allah rezeki gitu, maka harus pandai dan syukur seorang istri. Senyum tampakkan muka kita kepada suami kita. Sebagaimana Khadijah ketika Rasulullah datang, selalu dia menanti di depan pintu rumahnya untuk menunggu kedatangan yaitu Rasulullah SAW. Di sini ada dah yang kalau lakinya nak balik, dia tahu jam 6 lakinya nak balik, dia sudah nunggu di depan pintu rumah. Ya Allah ya Tuhan, selamatlah laki itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kumpulkanlah rezekinya banyak ya Allah. Minta lama buat duit sekarung ya Allah. Ya apa doa saya. Jangan ketika misalkan suami kita dibalik, 3 hari dia udah balik, peras ringan banting tulang, capek-capek, kepengen nyengok bininya, kan penyengok bini tadi ini terguling, tergapar, pakai sewet, bayi mandi belum, kamu keriting, ya? Badan kering, keringat banyak, bulu kelek panjang, lemak kalau panjang bekeriting pun ya. Apa nak dijumur? Kapan kakak balik dan kakak balik kan? Mulai mandi belum? Sempat kentot belum malah? Astagfirullahaladzim. Kapan ditanya kak, berapa kak bawa duit? Duitnya langsung ditanya. Ketika ada duit 20, astagfirullahaladzim, gak dapat duit saya inilah. Ya Allah ya Tuhan, kamu benar baik. Umat tadi nih penuh macam capercon kembang api. Tator, suara gini tadi nih. Alhamdulillah. Jangan kena Allah tambah, Allah uji sedikit saya itu baik, itu sudah tidak bersyukur. Maka ambil tangan suami itu cium, kakak aku riboh, kakak mawat WCN. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berlimpah-limpah. Ya. Maka janji Allah, in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Suami ini soleh, istri ini soleha, maka dengan syukur tersebut Allah tambah lagi rezeki. Salim kakak, sudah adik siap ke Banyuwangan di kamar mandi kak? Anduk juga sudah ada, sabun sudah ada, silakan kakak mandi bayar tinggal. Tinggal kalau kesal sama laki banyak tuh baju panasnya.
Aku mati ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah luar biasa. Ya. Ini adalah sosok seorang Khadijah. Maka barang siapa yang ingin bersama Khadijah kelak nanti di surga, jangan cuma pengen ya Allah lemaknya masuk surga, pengen anak masuk surga. Cuma dengan laki tadi tidak taat. Setiap hari marahin laki terus, menderita lakinya, jadi beban bagi lakinya. Ada yang di sini? Ada lah. Nah yang tertunduk ini adalah kalau jangan. Menderita lakinya, menangis berhari-hari. Maka pesan aku bapak-bapak ya, sabar. Kalau punya laki yang bini yang tiap hari nak mau cewek nak marah baik. Kenapa? Karena pahala wong yang bersabar ini tanpa batas Bapak Ibu sekalian. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya pahala orang yang bersabar adalah pahala yang mendapatkan tanpa batas. Maka ketika mendapatkan istri yang tiap hari nak marah nak ngoceh sabar ya. Insya Allah bapak-bapak kelak nanti di surga langsung masuk surga, tidak disiksa lagi. Kenapa? Karena di dunia sudah tersiksa. Siksa oleh bini oleh dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka jadilah seorang istri yang soleha. Tujuan kita ini mengenang kehidupan Rasulullah. Bagaimana istri Rasulullah menanggapi yaitu suaminya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita ingin disayang oleh istri kita, maka jatuhlah juga yaitu kepercayaan istri kita. Jangan nak mudi ke bini terus. Banyak laki yang nak mudi ke di sini Bu. Banyak. Hampir 100% yang ngomong tadi ya. Kapan berteriak tadi dek, dapat duit semua inilah dek, dapat duit semua inilah dek, untuk dek kakak segala macam ya. Hidup hari-hari cuma anak banyak. Tuh berjalan juga anak banyak. Jadi makanya kita sebagai suami ini punya kewajiban menafkahi anak dan istri kita dan mendidik anak dan istri kita. Didiklah mereka ini sebaik-baiknya. Jadilah kita ini contoh panutan bagi istri kita. Kalau kita jujur, kita baik, kita benar, tak kata yang ditutupi kepada istri kita, tidak akan kita ketakutan. Ini kapan misalkan ketinggalan HP, takutnya minta ampun. Ya Allah, dibuka dah, yang ini aku tadi ini. Ya Allah, mati ini logak. Ya. Ngapa? Aku Pak Ustaz, daripada ketinggalan HP, lemah aku ketinggalan duit. Ya. Saking takutnya, ada rasio banyak di sini tadi. Ketakutan dia. Ngapa? Karena banyak lah. Jujur terbuka dengan istri, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang harmonis. Maka sang istri juga, ya, sebagaimana Siti Khadijah, beliau selalu berhias untuk suaminya, cantik-cantik untuk suaminya, supaya apa? Supaya suami ini betah di rumah. Ini tidak yang kusebutkan tadi, mandi jarang, ya, badan gemuk, besar. Pas waktu sebelum nikah, Masya Allah rampingnya, cantiknya, pakai abang beber terus, abang bedak. Tunggu kak kita nonton di mana kak? Ya, di bioskop mana? Kalau zaman dulu bioskop Garuda, tunggu kak Sudah, minyak rap ya, 100 meter lah kalau keciuman baunya tadi nih, cak bidadari ya Allah, cantik loh bidadari ini, ya. Sebelum nikah. Setelah nikah 2 tahun 3 tahun yang tadinya langsing seperti Dewi Persik ya. Setelah 2 tahun 3 tahun mesak badan ini tadi tidak terurus lagi. Setiap hari makan tuh lah gawenya. Tak nyari laki lah dong. Nikmati hidup ini sampai tak terawat badan. Sampai suami tidak bisa membedakan yang mana istri, yang mana sapi. Pak Ustaz ya, saya dulu. Yang sudah terlanjur ya sudah, mau makan banyak-banyaklah makan, ya. Jadi rawat terus itu. Jadi istri kita, suami kita betah di rumah. Beginilah, ya, kehidupan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah ini hari dicontoh pada kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah manusia, kata para ulama.
manusia. Wal basar walakin la kal basar. Dia manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Suatu ketika Abu Bakar menemani Rasulullah untuk lari dari kepungan orang-orang Arab. Orang-orang Arab Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menyerang rumah Rasulullah. Wahai Ali, engkau silakan tidur di sini, kata Rasulullah. Ya. Orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah ini. Maka saya diperintahkan oleh Allah untuk keluar di waktu fajar. Keluarlah Rasulullah bersama Abu Bakar atas kehendak Allah. Ya. Orang-orang ini semuanya tertidur, orang-orang kafir ini. Kemudian masuklah dia bersembunyi di dalam gua Hira. Nah, di dalam gua Hira inilah dia giliran untuk berjaga-jaga. Yaitu Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Ini sahabat kental. Wahai Muhammad, silakan engkau tidur, biarlah saya yang berjaga. Saking cintanya Abu Bakar ini terhadap Nabi Muhammad, dia jaga jangan sampai ada satu pun binatang yang mengganggunya. Dilihatnya ada lubang ya di sana, maka dia takut nanti ada binatang di dalamnya dan menggigit Rasulullah. Ditutupnya lah dengan kakinya. Ketika ditutup dengan kakinya, ternyata betul ya, ternyata ada binatang di sana. Ada dua pendapat para ulama mengatakan, satu mengatakan binatang itu adalah ular. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya itu adalah kalajengking, bahasa gitu. Tahu tidak kalajengking? Beracun kalau itu. Kalau tidak percaya minta lagi gigit. Kamu kalajengking. Jadi Abu Bakar digigit sama binatang tersebut. Ini benar Pak Ustaz, ulo apa kalajengking? Ulo, kalau kalajengking, ulo kalajengking. Kalau saya di depan, nak ulo apa kalajengking terserah. Yang penting itu adalah binatang. Digigit Abu Bakar ini sampai berbisa ya, sampai dia berkeringat, kemudian kesakitan, terpucat mukanya. Batuk-batuk dulu. Sampai Rasulullah ini, sampai Abu Bakar menangis dan air matanya mengenai yaitu wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah, wahai Abu Bakar, apakah engkau menyesal mengikutiku, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Tidak, wahai Muhammad. Wahai Abu Bakar, jika engkau menyesal mengikuti itu, silakan engkau kembali kepada kaummu, wahai Abu Bakar. Tidak Muhammad, saya setia. Lantas apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Bakar? Sesungguhnya kaki saya ini disengat oleh binatang. Maka racunnya menjalar ke dalam tubuh. Maka sakitnya sangat luar biasa, wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Oh, seperti itu. Kemari, wahai Abu Bakar. Di mana yang kena luka? Di sini. Ini Nabi Muhammad. Bacakannya salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian dibacakannya Al-Fatihah, baru ditiupkannya Bismillahirrahmanirrahim. Seketika langsung sembuh. Langsung sembuh Bapak Ibu sekalian. Itu Nabi Muhammad. Kalau Ustaz Ian, aku ya, Pak Ustaz kaki aku luka dicocok leng Pak Ustaz ya. Tolong Pak Ustaz ludah sedikit, ludah ke buah seminggu, borokan dia. Ngapa? Aku manusia biasa. Nabi Muhammad dia memang Nabi, ya? Tapi dia Nabi luar biasa. Dia merupakan Nabi yang maksudnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wajar kalau Nabi Muhammad ini kita contoh. Kenapa kata para ulama? Karena dia adalah manusia, wal basar walakin laka basar. Maka manusia mencontohnya manusia, binatang yang mencontohnya binatang, tumbuh-tumbuhan mencontohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Tidak mungkin kita manusia mencontoh binatang. Binatang hanya dikasih kawan nafsu, tidak ada iman. Coba lihat aja ayam itu, ayam jantan, ayam jago. Kalau kita bawa kemana-mana, ayam ini, ya. Oh, bawa ke pasar. Ya pacar tuh tengok di betina dikit dia. Tengok di ayam betina mulai ketak. Ya. Itulah binatang. Kalau kita lepas mulai dia pecah. Tak pacar tuh tengok betina dikit. Jadi kalau ada lanang dapat pacar tuh tengok betina dikit, berarti suri tauladannya bukan Rasulullah, tapi ayam jago berarti. Suri tauladan. Maka manusia nirunya manusia. Kalau Superman Pak Ustaz kan hebat, memang hebat Superman, kuat dia, ototnya besar, pacak terbang. Cuma tidak pacak dijadikan contoh Superman, sempaknya lagi di luar.
Ada nak contoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kita contohlah adalah Rasulullah SAW. Terus apa kata Rasulullah yang perlu kita persiapkan di hari Maulid memperingati hari Rasulullah ini, kata para ulama? Ketika kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, mengenang kelahiran Rasulullah. Maka ketika kita punya anak kita ini paling tidak akhlaknya meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Taatnya kepada agama. Maka kita bawa anak tersebut, kita doakan, kita doa para ustaz, bacakan salawat di telinga kanannya. Bacakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di telinga kanannya. Atau azankan di telinga kanannya, komatkan di telinga kirinya. Tujuannya apa? Kelak nanti ketika orang tuanya tiada, anak inilah yang kelak akan mentalkin orang tuanya. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, maka dia mati langsung masuk surga. Kalimat tauhid itu Pak Ustaz, Allahu Ahad, itu kalimat tauhid. Sempurnanya la ilaha illallah. Sempurnanya lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sempurnanya lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau orang tuanya beriman, anaknya beriman, ditalkin sama anaknya ketika orang tuanya sedang ngap-ngap mau mati, ya, maka yusabbitul ladzina amanu bil qawli sabit, kata Allah. Kami mudahkan dia mengucapkan kalimat sabit tersebut. Kalimat apa? Kalimat sabit tersebut yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata anaknya asyhadu an la ilaha illallah, Allah seperti air yang keluar dari ciri, gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau tuanya setiap hari amalan bukan amalan zikir, amalan ini amalan organan, gak baca ningok betino biduan sedikit mulai nak goyang lah itu, gak baca ningok biduan anak nyawer lah itu, rumah hidup duit 20.000, giliran biduan 100.000, ya wajar ini nak marah dan model macam jain. Apa tengok kawan dikit aku kita laput wong limo, ayo kita muka song lah itu, ya ada ayam dia. Aku ketika ditaukin asyhadu an la ilaha illallah, berat lisan itu meskipun dia sudah hafal luar kepala. Paling yang terucap kalimat asbah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Keriting. Dijawab oleh malaikat Israel, nah, juga merah musuh kau. Langsung masuk neraka jahanam yang model jahanam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita punya anak yang baik, maka sekolahkan dari agama, sekolahkan pesantren, masukkan dia ke madrasah-madrasah agama. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sekarang ini peradaban kita sudah mulai rusak. Kita bangga sekarang bahkan wong tuanya melihat anaknya ini meniru budaya-budaya barat. Lagi kecil anak usia 7 tahun harusnya diajarkan cara berjilbab untuk perempuan. Yang laki-laki dibawa dia sholat ke masjid, diajarkan bagaimana cara melaksanakan sholat. Ini dah, ya. Yang kecil tadi diajarkan aja inilah pakai abang bibir, ya, ya. Pakai baju tadi, pakai baju yang serba pendek kalau, ya. Dia masih 12 tahun, betina, bukan nak diajari berjilbab, pakai baju gengsi, kelek kelihatan. Pusatnya kelihatan, pahanya kelihatan, pakai sepatu congkak, nak coba nak pakai, nah ini nak mahal, mak beli ini 250.000, pakai nah, pakai anaknya, maknya pulau tadi nih, pakai pulau, nah biar kita ini pakaikan pinang di belah dua, ayo kita keluar, pasti dua cantiknya kita berdua nih, keluar, cantik tak penina, cantik tak, ini mau kalau lanang-lanang nih tadi, ya, bapak Haji lagi nih no, astagfirullahaladzim, cantiknya, gimana saya mau kan? Tukang becak tadi nih, kapan dia lewat? Oh, aduh cantik cewek ini. Wah antum, rupanya masuk kot tadi. Sadar. Yang berjamaah tadi ini, kapan lewat? Cantik, mati seksinya nih. Untung mana untuk tiang listrik rupanya. Macam-macam, banyak musibah lewat. Setan ini tadi. Ditampilkan dia di depan umum. Dilihat itu auranya oleh umum banyak. Naik
panggung nak nyanyi nak. Nyanyi nak. Nyanyi lah. Kalau nyanyi berasa nama malu mak lah nyanyi. Pakai banyak orang yang rajin lah. Malah iya anaknya. Nyanyi ada panggung tadi. Cantik sekali. Biji ngomong Pak, ayo kita bangga. Maknya tadi bukan sedih, malah nangis bahagia. Ya Allah, mak cantiknya, masya Allah, subhanallah. Artinya jadi anak soleh kalau cak ini. Dia anak soleh. Kalau bapak-bapak lebih cool lagi, dia sambil dari jauh nyingok kan. Cool dia bapak-bapak santai. Sambil motivasi anaknya tadi terus gojang terus nak. Ya, tiangnya itu coba por, tiangnya itu por. Diajar ini ya. Nak jadi anak soleh, nak masuk surga yang model saya ini. Nauzubillah Bapak Ibu sekalian. Kapan betul ya anak lemahnya kalau kita hidup di zaman Rasulullah? Lemahnya bangsa hidup di zaman Rasulullah taat, patuh. Nah pula nak dilahir zaman sekarang sudah lah bersyukur baik gitu. Kalau model kita macam saya ini bangsa kita hidup di zaman Rasulullah, jangan kita satu geng dengan Abu Lahab sama Abu Jahal. Satu sel saya sedikit masuk neraka gitu. Memusuhi Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita bersyukur. Kenapa? Karena Rasulullah rindu dengan kita. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya rindu kepada yaitu saudara-saudara. Berkata para sahabat, ya Rasulullah, siapakah saudaramu? Bukan kami adalah saudara? Apa kata Rasul? Tidak, kalian bukan saudara. Kalian adalah sahabat. Lantas siapa saudaramu? Ya Rasulullah, saudara saya adalah yang mereka hidup jauh setelah peninggalan saya. Mereka tidak pernah melihat saya, tetapi mereka cinta kepada saya. Mereka tidak pernah hidup bersama saya, tetapi dia taat agama terhadap saya. Dia takut makan haram, dia takut melakukan maksiat, dia cinta kepadaku, rajin bersedekah, melaksanakan sholat lima waktu, puasa Ramadan dan bersedekah. Mereka adalah saudara-saudaraku. Saya rindu bersama mereka kelak nanti di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk adalah saudara-saudara Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab At-Tabaqat Al-Ais bin Sa'ad mengutip sebuah riwayat dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang mana kala itu Nabi Muhammad SAW sedang bersedih hati. Kenapa? Karena melihat umatnya hanya sedikit. Mereka bukan dari golongan orang-orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang profesional, di bidang perperangan, pertahanan serta persenjataan, sehingga mereka menjadi tameng pertahanan umat Islam. Disiksa terus mereka, ya. Jumlah mereka hanya 70 orang. Menderita mereka tetapi imannya kuat. Kita tahu seorang Bilal budak sahaja dipanggil majikannya, Bilal, sini kamu. Lihat Tuhan. Bilal, kamu tahu kamu siapa Bilal? Budak tua. Budak siapa Bilal? Budak tua. Yang kasih kamu makan siapa Bilal? Tuhan. Yang kasih pekerjaan siapa Bilal? Tuhan. Bilal, kamu tahu yang kasih pekerjaan adalah aku. Yang kasih harta adalah aku, tetapi kenapa engkau masuk Islam padahal aku belum kasih izin? Tuhan, pekerjaan adalah kewajiban saya, harta adalah hak saya. Jika kewajiban sudah saya kerjakan, maka harta boleh saya terima. Perkara ajaran, saya mau ikut ajaran Muhammad ataupun siapa, ini adalah hak-hak saya. Saya siksa engkau Bilal, silakan. Saya bunuh kamu Bilal, silakan. Dibawa Bilal ke padang pasir yang tandus dan gersang, dilepaskan batunya, diletakkan batu yang besar di atas dadanya, menghadap matahari, dicambuk tubuhnya, terkelupas kulitnya, terpecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur tubuh Bilal, jika engkau terus berpegang kepada ajaran Muhammad, maka engkau akan terus saya siksa. Tetapi jika engkau tinggalkan ajaran Muhammad, lalu kembali kepada ajaran nenek moyang, maka engkau akan saya bebaskan, saya merdekakan. Dari bibir yang terpecah, dari darah yang mengalir, terucap kalimat Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bilal budak badannya, tetapi merdeka mental. Kita merdeka tubuh kita, tetapi budak mental kita. Maka nama Bilal dicatat di dalam sejarah 1400 tahun lamanya dia hidup sebagai seorang budak yang terhina, tetapi namanya tetap harum diangkat oleh Allah di dunia ini, di akhirat nanti dijamin masuk surga. Dicatat dalam sejarah namanya dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Kita siapa yang nyatat kita? Tidak katih Pak. Kapan kita mati sudah.
ya mati anjing gitu. Kate nak kenang gitu. Paling yasinan baik. Itu pun kalau dikabul ke Allah doa gitu. Tapi berbuatlah baik gitu. Berbuatlah baik. Subhanallah. Islam tidak hanya disampaikan begitu saja tanpa ada perjuangan. Menderita mereka, disiksa mereka sampai mau berhijrah mereka ke Madinah. Akhirnya mereka atas perintah Rasulullah berhijrahlah ke kota Madinah yang kita sebut waktu itu yaitu kota Yasrib. Yasrib itu adalah kota Madinah. Secara diam-diam kecuali Siko yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ya melawan jagoan. Bapak Ibu sekalian, setiap kali fighting menang terus. Ada perlombaan di pasar, ibarat pasar 16. Nunggu nih, siapa lagi yang nantang aku nih? Ada orang nantang penasaran kalah. Ada lagi yang nantang penasaran kalah. Masuk agama Islam Umar bin Khattab ini. Masuk agama Islam, berhijrah dia, ya. Ini Umar bin Khattab, pentolan melawan. Sambil nyabut pedang. Hai kaum Quraisy, besok saya hendak hijrah melewati lereng gunung ini. Barang siapa yang ingin kehilangan anaknya, orang tuanya menjadi yatim, anaknya menjadi yatim piatu, istrinya menjadi janda, maka silakan sadang saya Umar bin Khattab besok hendak hijrah melewati lereng ini. Terbukti Bapak, Siko udah hati yang berani melewati, menyadang Umar bin Khattab dan teman-temannya yang lain. Ini baru preman yang beriman, orang yang melawan jagoan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini asalkan di jalan yang benar. Melawan, wong tahu sakan bunda kala datang, kadang ngapa nian dia, hujan-hujanian dia sakit wong Palembang ini banyak ngomong. Kawe jingok lah, kawe awas kawe jingok lah, kawe pokoknya kau jingok lah, kawe jingok lah, kawe pecah kepala kawe, age tadi bener-bener waktu tidak cadang lagu, ya. Atau Siko yang datang langsung pacul kepala. Foto hijrah mereka karena ada Umar di situ. Maka kuatnya Islam kata Rasulullah karena Umar bin Khattab seorang preman. Maka butuh gitu orang preman, tapi preman yang benar, yang bukan nyakiti wong, yang bukan majai wong, yang bukan malingi jemuran wong, yang bukan preman itu. Macam Umar bin Khattab kuat agama Islam ini karena ada wong yang pemberani seperti ini. Kita tadi ini ya. Pokoknya kau cingok lah kaget kau. Pokok cingok kau cah pala kau kau tuja kau ake kau ake sampai sekarang masih sehat loh itu. Ya. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi sungguh luar biasa. Maka terakhir aku pesan Rasulullah sebelum dia mati, wahai umatku, jaga sholatmu wahai umatku. Jaga sholatmu. Saya tidak mempunyai yaitu warisan melainkan sholat, Al-Quran dan sunnah. Maka jagalah sholatmu, jagalah tetanggamu, jagalah anakmu, terutama yang disebut oleh Rasulullah sholat. Kenapa? Karena sholat bukan hanya fahsya wal munkar. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Pak Ustadz, di tempat kami ada orang yang rajin sholatnya tapi masih berbuat keji dan berbuat munkar. Kenapa Pak Ustadz? Karena sholat sudah khusyuk dan ulama. Lantas yang khusyuk itu seperti apa Pak Ustadz? Tarkis min qawli wa fi'li. Sadar dengan apa yang dia ucapkan dan sadar dengan apa yang dia kerjakan. Contoh, Allahu Akbar, mesti sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Takrim bilisan wa tasdiq biqalbi. Lisan mengucapkan, hati mentadaburi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, Raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah ya Allah. Kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di dalam hati ini ditadabur. Dan dia sadar kalau dia sedang sholat di musola mustaqim, bukan sedang sholat di Masjid Agung. Awak sedang sholat di Masjid Mustaqim tapi ngayal di Masjid Agung. Ya, dia sedang sholat di Masjid Agung, tapi dia tidak sadar.
Kalau tidak sadar, rafa'ul qalam, tidak wajib bagi dia sholat. Kalau tidak sadar, kalau hukum yang hukum kesadaran, berarti hilang, yaitu kewajiban yang dia lakukan sebagai mukallaf, yaitu orang muslim. Jadi kewajiban umat muslim, maka uzur karena dia hilang akal. Hilang akal ditandai dengan ketidaksadaran. Maka kalau wong hilang sadar ketika sholat, lebih baik dia tidak sholat. Allah. Tidak sadar lagi, Pak. Di depan, kanan, kiri, belakang ini kebakaran lagi, tidak sadar lagi dia. Ya. Gempa bumi tidak sadar lagi dia. Ya. Bola lari kalau dia tadi ini. Kapan dia gempa bumi ajak lain. Amal dia sholat. Tapi berpikir gua ada dia matian ini jangan no ya. Nah, lokak mati aku. Tambah tak usul yang benar saya. Mulai selesai, kalau selesai sholat dia tadi baru sadar. Mulai selesai kalau nggak cepat sholat, bukan cepat sholat kau bertindu amang. Kalau ibu-ibu lebih parah lagi ini. Ya Allah Akbar. Beli tadi 50.000. Beli kapal pipir 10.000. Beli ke bedak 15.000. Terus sampai harusnya es apa? Es itu cuma 5.000. Allah Akbar, ngapain kantong tinggal 5.000? Sampai Allah alhamdulillah mana 15.000 tadi. Pikir terus orang. Assalamualaikum warahmatullahi baru teringat. Oh iya, aku beli kemewa tadi lupa. Tambah parah, ya. Maka kata Imam Syafi'i, saking mesti sadarnya mata mesti terbuka. Kemana melihat ilahu di sujud? Ke tempat sujud. Allahu Akbar. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di tempat sujud kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tak mesti melihat tempat sujud. Boleh mata melihat kemana-mana. Yang penting kepala jangan bergerak. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Boleh Ustaz, boleh. Ada mazhab yang mengatakan demikian. Ya. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafari, kemudian mazhab Az-Zahiri banyak. Tapi yang diakui oleh para ulama sebagai ulama mazhab yang Ahlussunnah wal Jamaah hanya 4. Pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang sholat seperti itu, jangan kalian sesat-sesatkan. Ustaz, cuma mau sholat Ustaz, sesat mau bicara. Kalau kita usir dari tempat kita. Kalau sesat kita yang ngolo, ya? Kita bengak, kita tidak pernah ngaji, makanya kita tidak tahu. Jangan boleh itu yang seperti apa? Allahu Akbar. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Ini nak sholat apa nak yang cari ke masjid? Yang ini tidak boleh. Kalau kepala bergerak ke. Tapi kalau mata yang bergerak maka boleh. Ya. Nah ini saya memaknai makna khusus. Kata Imam Syafi'i mata mesti terbuka, kalau tertutup maka makruh hukumnya kecuali kalau uzur. Pak Ustaz, aku lebih khusyuk sholat kalau mata aku ini tertutup. Kalau ada uzur boleh. Contoh misalkan kita sholat di depan kita ini, ya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang sholat pakai baju kaos sepan lepis. Itu di belakangnya. Jadi ketika Allahu Akbar rukuk tertarik baju kaosnya ini. Kecingoan belahan ketupat di belakang itu tadi. Anak hitam. Wih, daki ya laku. Murah ini pasti. Maka boleh itu. Benar itu tutup mata kita. Dalam hal yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim ditutup. Kalau ini bisa membuat khusuk. Kemudian perkara sunnah tidak perlu diperdebatkan. Yang penting sholat. Kecuali perkara usul. Di dalam Islam itu ada usul, ada furu'. Usul itu sesuatu yang wajib kita satu kata, satu pendapat. Tidak boleh kita terdapat perbedaan pendapat. Tapi perkara furu'nya boleh kita berbeda pendapat dan hukumnya tidak jadi masalah mau ikut yang mana. Tapi kalau perkara usul mesti satu pendapat. Salat Isya 4 rakaat wajib. Kalau ada yang mengatakan 5 kita tentang. Salat Maghrib 3 rakaat, kalau ada yang mengatakan hanya 1 rakaat maka kita tentang. Ya. Kalau ada yang mengatakan
Ramadan, puasa Ramadan itu sunnah hukumnya, maka perlu kita tentang. Ya, orang seperti ini bisa murtad. Kenapa? Karena perkara usul. Tapi kalau perkara furu, Allahu Akbar, ala manki, ala uznain, sejajar dengan daun telinga, boleh. Ala manki baik, boleh. Ala sadri, boleh. Semuanya ada riwayatnya dan semua ini ada pendapat para ulama. Kemudian ada yang tidak angkat sama sekali dalam mazhab Maliki, Allahu Akbar, tidak angkat sama sekali. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Makanya kalau kita umrah, haji, melihat orang sholat Allahu Akbar, jangan kamu pikir dia sedang melamun, sedang sholat ini. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Berarti dia mazhab Maliki, kata Pak Ustaz. Ya. Kau boleh. Yang tidak boleh itu Allah. Tidak kata riwayatnya Pak. Mampu aku belajar 8 tahun di Mesir, baca-baca dah kata yang jahil. Ini nak sholat pun namanya layangan. Yang seperti ini tidak boleh. Karena tidak kata riwayat mengatakan demikian. Kalau jari yang digerakkan Pak Ustaz, nah ini terakhir. Jari yang digerakkan itu Pak Ustaz, bagaimana dalilnya? Hadis yang mengatakan menggerakkan sholat ketika tahiyat akhir, itu hadisnya dhaif. Ya Pak. Para ulama hadis mengatakan hadisnya itu dhaif. Dilihat dari sanadnya dhaif, lemah. Ya. Kemudian yang tidak digerakkan hadisnya. Ketika tidak digerakkan, ada hadis juga yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak menggerakkan ketika tahiyat akhir. Diteliti juga hadisnya lemah juga. Jadi sama-sama lemah. Maka para ulama hadis sepakat, mayoritas ulama hadis mengatakan, yaitu kembali kepada hukum awal, yaitu tidak digerakkan. Pak Ustaz, digerakkan atau tidak? Saya tidak digerakkan. Tapi kalau mau digerakkan, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena hadisnya sama-sama dhaif. Maka dijelaskan oleh para ulama 4 mazhab, kalau ingin digerakkan. Kalau tidak digerakkan juga tidak apa-apa. Tapi kalau ingin digerakkan, silakan. Imam Syafi'i ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak turun-turun lagi jarinya. Tidak turun-turun lagi, terkencang aja ini lah. Tak kaku. Ya. Imam Hanafi naik sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak naik-naik lagi, pelan masjid inilah. Jadi bapak-bapak senang yang jahit ini. Imam Ahmad bin Hanbal ketika lafaz Allah naik ke atas, lafaz Muhammad turun ke bawah. Ketika di pertengahan mengucap lafaz Muhammad, maka bergerak sampai tengah. Ya, letoy baik. Contoh ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Maliki dari awal sampai terakhir itu bergerak terus. Dari kapan? Dari tahiyat. Kalau tadi dari asyhadu an la ilaha illallah, kalau ini dari tahiyat. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bergerak terus. Bahkan dalam mazhab Malikiyah mengatakan ada yang berbunyi, bergerak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ada yang mengatakan berputar seperti yaitu tawaf di Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kita melihat ujung jari kita. Wajar Pak Ustaz kemarin yang udah kusumnya ngapo karena tetangga aku sholat itu sebelah berputar-putar jarinya kencang nih apa ngapo barakatuh salawatu tayyibatulillah dak usul sholat aku ngapo ini ujung jari dia salah kau ngapo kau nyok ujung jari dia ujung jari kau kenapa kau jingok ujung jari kita masing-masing yang kita jingok ujung jari kawan kita asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, maka ini perkara furu'iyah.
maka boleh kita berbeda pendapat dalam hal ini. Yang tidak boleh itu yang tidak sholat. Berdebat sampai jam 2 malam perkara masalah sholat, ujung-ujung kita hidupan subuh lagi tidak sholat. Nah yang ini yang salah. Ya, maka jago. Ada anak gitu, kemudian didik dia, dan ini merupakan hak anak. Kewajiban orang tuanya untuk memberikan hak terhadap anak, terutama yaitu pendidikan terhadap Al-Quran. Maka anak-anak jagolah hafalan Al-Quran itu. Jangan sampai jangan sampai kita tidak ngerti, jangan sampai kita lupa. Bagi yang sudah punya hafalan, jangan sampai dia lupa. Jangan sampai ketika misalkan agak disuruh imam, karena ada kata imam lagi terpaksa dia Allahu Akbar, karena dia merasa baca Al-Fatihah, kemudian jarang mengulangi juz amma atau juz 30, akhirnya maju Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Al-Fatihah lancar dibacanya bagus. Wah, mantap atuh wong, meskipun jarang wong ini jadi imam, tidak nyangkut bagusnya lanang ini. Atau bapak-bapak di belakang cocoknya jadi menantu budak ini, Kemudian akhirnya dia surat apa untuk yang kubaca surat pendek ini. Qul huwallahu ahad terlalu pendek. Kemudian Al-Asr terlalu pendek. Agak panjang dikit lah, harga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Mulai bingung dia. Wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Atau yang mana kartu bapak kiai di belakang tadi, jangan mulai sesat budak ini. Karena dia gengsi sama calon mertuanya tadi ini. Ayo bapak ini, kan? Jangan malu aku nih. Gengsi dia terus nyoba. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala. Pening dia walat dong. Batal kan? Oleh karena itu perlu kita ulangi hafalan kita, tidak cukup hanya sekedar hafal sekali baik. Kalau ngapal itu mudah kata para orang hafiz Al-Quran, tapi yang sulit itu adalah menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran yang sudah kita hafal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka jagalah. Tapi yang sudah punya hafalan diulang-ulang. Tapi yang belum bertaubatlah, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Karena setiap kita pasti mati dan dia tidak mandang tua, muda, kemudian besar, kecil, penguasa atau rakyat biasa, semuanya akan mati. Presiden mati, menteri mati, gubernur mati, bupati mati, wali kota mati, kemudian camat mati, lurah mati, RW mati, RT juga mati, banyak RT di sini. Mati juga Pak RT, tangan bisa kampung-kampung dengan masyarakat, mati juga perlu kita ingat itu. Dan kita juga mati. Pak Ustaz mati tidak Pak Ustaz? Mati juga. Kita tidak tahu kapan kita mati. Cuma kita beriman tidak boleh takut mati. Kita boleh takut mati. Ibu mau takut tidak mati? Ya, karena tidak kelemahan baik ini. Bapak-bapak takut tidak mati? Ya, bagus. Itu baru ciri orang beriman. Pak Ustaz takut tidak mati? Aku tidak takut mati. Cuma membaca Bapak Ibu duluan baru aku. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya dengan memperingati hari Maulid ini, akhlak itu akan semakin baik, mengikuti akhlak Rasulullah, paling tidak sahabat-sahabat Rasulullah ataupun orang-orang yang setia terhadap Rasulullah. Atau insya Allah kita semua akan dijamin oleh Rasulullah SAW semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan-jangan ke Muslimah, jangan lupa perlu dibuluh. Ceramah jangan terlalu lama, agak dapat julukan Ustadz Kilo. Ini cukup dah sampai di sini. Langsung berdoa.